Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Robiatul Adawiyah dan Ramadan Tohari. Di sini kami akan membahas tentang korespondensi dan penataan arsip. Apa sih korespondensi? Korespondensi adalah suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Tujuannya, pengiriman surat bisa dikirim baik kepada individu lain, organisasi, ataupun perusahaan tertentu. Istilah korespondensi sekarang lekat dikenal sebagai surat menyurat yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Selain itu, ada pengertian korespondensi menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korespondensi adalah prosedur hubungan sosial yang terdiri dalam sebuah institusi atau perusahaan melalui surat menyurat. Menurut Finoza 2019 menyatakan bahwa korespondensi adalah kegiatan berkirim surat yang dilakukan oleh seseorang, organisasi sosial, dan institusi perusahaan. Dan menurut Zuhair 2001 menjelaskan bahwa korespondensi adalah serangkai kegiatan surat menyurat yang dilakukan sebagai sarana komunikasi tertulis. Adapun tujuan-tujuan korespondensi, yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menyampaikan isi surat, dan yang ketiga mencapai komunikasi. Nah, fungsi dari korespondensi adalah yang pertama alat komunikasi tertulis, yang kedua bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi, yang ketiga peningkatan atau reminder atau suatu hal yang perlu dilakukan, dan yang terakhir yang keempat berkomunikasi dengan jelas dan struktur. Lanjut ke jenis dan contoh korespondensi. Yang pertama, korespondensi internal. Korespondensi antara individu, departemen, atau cabang dalam organisasi yang sama. Contoh internal yaitu surat yang dikirimkan BEM Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa kepada BEM Fakultas. Yang kedua, korespondensi eksternal. Korespondensi antara individu yang bukan dari organisasi yang sama. Contoh eksternal, surat yang dikirim oleh siswa sekolah SMK untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian arsip. Adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Ada beberapa jenis arsip. Yang pertama, jenis arsip berdasarkan bentuk fisik. Yang kedua, jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang ketiga, jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Yang keempat, jenis arsip berdasarkan sifatnya. Yang kelima, jenis arsip berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, keenam, jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legislasi dalam hukum. Ada dua fungsi arsip. Yang pertama, fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga atau instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Dan yang kedua, fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi, pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian. Selanjutnya, ada dua sistem penataan arsip. Yang pertama, metode kearsipan mendatar, yaitu suatu kearsipan di mana dokumen satu diatur di atas dan yang lainnya dalam laci dan sebagainya. Yang kedua, ada metode kearsipan vertikal, yaitu suatu metode kearsipan di mana dokumen yang satu diatur di belakang, yang lainnya berdasarkan urutan klasifikasi yang diambil. Nah, itulah pembahasan terkait korespondensi dan penataan arsip. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.